Teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini, kembali saya akan mengulas info seputar dunia saham, lebih tepatnya analisis dividen saham untuk perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki kode emiten saham INDF di Bursa Efek. Untuk teman-teman, pastinya udah cukup familiar dengan perusahaan berlogo Indofood ini ya. Nah, jika kita pantau atau cross-check di aplikasi investasi, contoh dari aplikasi Stockbit yang saya sedang open atau buka ini, dirujuk di bagian corporate action-nya, saham INDF ini sangat rutin bagi dividen teman-teman setiap tahun. Terlihat di Juli 2024 membagikan dividen 267, kemudian Juli 2023 257, dan Agustus 2022 278. 3-4 tahun terakhir sangat rutin bagi dividen ya teman-teman untuk saham INDF ini. Nah, untuk tahun 2025 tahun ini apakah saham INDF akan kembali membagikan dividen? Jika iya, berapa nilai dividen tunai yang bisa dibagikan saham INDF? Nah, pertanyaan tersebut akan kita coba jawab dengan menganalisis informasi data histori yang ada ini teman-teman. Akan kita cross check dan bandingkan dividen tunai yang udah dibagikan di tahun sebelumnya, kita bandingkan dengan informasi laporan keuangan saham INDF sendiri yang bisa kita pantau atau lihat dari nilai fundamentalnya teman-teman. Contoh di sini saya open aplikasi iPod dari Indo Premier. Kita akan coba cross check fundamental dari saham INDF. Nah, ini sahamnya kita open terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tab menu fundamental ya. Di sini. Dan biasa saya akan filter tabelnya di 12 bulan atau tahunan. Nah, di sini udah tampil sejak tahun 2020. Informasinya ditampilin ke bawah ya, teman-teman. Per kolom per baris ini. Setiap tahunnya 2020, 21, 22, 23, dan 2024 udah ada dalam bentuk analisis ya. Informasi listnya di sebelah kiri. Dan yang akan kita pantau karena kita mau estimasi menghitung nilai dividen, maka yang kita perhatikan adalah labanya yang tercermin dari nilai EPS teman-teman atau earning per share. Keuntungan per satu lembar sahamnya. Nah, teman-teman, jika kita lihat tahun 2024 di analisis earning per share dari saham INDF ini positif dan nilainya cukup sangat tinggi ini teman-teman, yaitu di 1327,39 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 earning per share-nya 925 dan membagikan dividen 267 di tahun 2024. Jadi tahun 2025 melihat pengelolaan keuntungan di tahun 2024 lebih tinggi. Jadi saham INDF ini diestimasi positif tahun 2025 akan kembali membagikan dividen. Kalau dibilang persentasenya berapa? 95% positif akan membagikan dividen ya teman-teman. Nah, untuk berapa besar nilai dividennya, yang pertama kita lakukan adalah kita coba menganalisis persentase nilai dividen yang sering dibagikan oleh saham ini setiap tahunnya berdasarkan laba keuntungan di periode tahun sebelumnya. Contoh, tahun 2024 bagiin dividen saham INDF 267 akan kita bagikan atau bandingkan dengan pendapatan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023. Yang kita lihat adalah nilai ini 925,80, tapi akan kita ambil nilai tanpa desimal yaitu di 925. Kita langsung bandingkan aja ya teman-teman. 2-3 tahun terakhir boleh kita ambil datanya, kita coba analisis ya. Langkah pertama kita bandingkan dividen tahun 2024 terhadap earning per share tahun 2023. 267 kita bandingkan dengan 925. 267 kita bandingkan dengan nilai dividennya tadi teman-teman ya, 267 kita bandingkan dengan earning per share tahun 2023 yaitu di 925. Langsung kita hitung teman-teman, 925 didapat nilainya 0,28 yang jika dipersentasekan menjadi 28,8%. Bagaimana untuk tahun 2023? Kalau kita lihat tahun 2023 saham INDF kita cross check juga untuk
nilai dividennya nanti kita bandingkan terhadap earning per share tahun 2022. Kita cross check tadi di bagian corporate action-nya ya teman-teman. Kita filter di nilai dividen. Untuk tahun 2023 tercatat nilai dividennya 257. Jadi kalau kita bandingin dengan tahun 2022, tinggal kita input nilainya 257. Kita bandingkan dengan earning per share tahun 2022. Tahun 2022 di sini kita scroll ke bawah, nilainya adalah 722, lebih kecil ya teman-teman dari tahun 2023. 722 didapat nilai 0,35% teman-teman untuk persentasenya. Ya, 35,5%. Untuk nilai dividennya juga teman-teman bisa perhatikan lebih kecil ya dari tahun 2023. Nah, bagaimana untuk 3 tahun terakhir nih? Untuk di tahun 2022, boleh kita hitung juga sekalian di sini sebagai data untuk menganalisis ya. Tahun 2022 nilainya 278. 278 kita input. Kita bandingkan terhadap earning per share tahun 2021. Nilai persentasenya ini 2021 870 ternyata lebih tinggi dari tahun 2022 ya. 870. Nilainya ada di 0,31 atau 31,9%. Nah, jadi ada 3 data history nih teman-teman dari 2024, 23 dan 22. Dan rata-rata di sini 28%, 35% dan 31%. Dan berbanding lurus juga dengan earning per share-nya ya. Untuk earning per share tertinggi yang mendekati ada di tahun 2023 yaitu 925, ini diambilnya 28% teman-teman. Kalau untuk estimasi dividen yang dibagikan 267, sedangkan di tahun 2022 dividennya ini ada di nilai 278 dengan nilai earning per share 870 karena nilai persentase yang diambil adalah 31%. Nah, jadi dari ketiga data ini, jadi saya ambil kesimpulan untuk persentasenya dividen di tahun 2025, saya ingin ambil perhitungan di 30% teman-teman. Jadi ini adalah sebuah analisis ya teman-teman. Kalau saya rujuk di sini ada sempat 28%, 35%, 31%. Nah, untuk tahun 2025 mengingat atau merujuk ke tahun 2024 perhitungannya hanya ada di 28%, maka di tahun 2025 saya ingin menganalisis nilai dividennya di 30% teman-teman. Ada kenaikan 2% ya. Seperti mirip dengan tahun 2022 nih. Saya ambil 30% aja. Maka kita catatkan dulu teman-teman data dari analisis tahun 2024. Ini kan ada data tahun 2024, kita akan ambil nilai earning per share-nya teman-teman. Yaitu di 1327,39 ini, tapi kita akan ambil nilai pembulatannya aja. Nilai genapnya yaitu di 1327. Kita catatkan aja buat teman-teman biar lebih mudah dipahami ya teman-teman untuk informasi analisis ini. Pertama kita input nilainya analisis 2024, kita masukkan nilai earning per share dari saham INDF ini teman-teman untuk 2024. Tadi nilainya udah ada ya di analisis 1327,39, tapi saya ambil nilai tanpa desimal yaitu di 1327. Langsung saya input di sini 1327 dan analisis persentase yang saya simpulkan ada di 30%. 30% ini saya input teman-teman. Kemudian langsung kita kalkulasi atau hitung aja nilainya. Berapa ini teman-teman? 1327 kita kalikan 30%. Langsung kita hitung 1327 dikali 30%.
dikali 30%, kita dapatkan nilai 398,1. Tapi saya ambil nilai genapnya tanpa desimal, yaitu di 398, teman-teman. Saya langsung catatkan di sini ya. 398. Ini saya analisis nilai dividen tunai yang bisa dibagikan oleh saham INDF untuk periode tahun 2025. Nah, kalau soal estimasi bulannya nih, di bulan berapa? Coba kita cross check di tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya 2024-2023 di bulan Juli, kalau kita cross check informasi detailnya di sini corporate action and RAPS-nya belum terlihat, belum tercatat tanggal RAPS. Jadi saya estimasi untuk tahun 2025 juga di periode yang sama ya, yaitu di periode Juli untuk pembagian dividen saham INDF. Saya input bulannya ada di bulan Juli. Di bulan Juli. Nah, ini adalah nilai per lembar, teman-teman. Kalau teman-teman memiliki saham INDF, otomatis teman-teman minimal memiliki 1 lot atau 100 lembar saham ya. Berarti ini tinggal kita hitung kelipatan 100, yaitu dikali 100, maka nilainya ada di 39.800 per 100 lembar atau per lotnya, teman-teman. Ini tinggal kita catatkan seperti ini, diberi tanda. Nah, nih teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk tahun 2025 saham INDF saya analisis berpeluang sangat tinggi untuk membagikan dividen tunai kepada para investor atau para pemegang sahamnya dengan estimasi nilai earning per share yang berada di 1327. Nilai analisisnya saya akan ambil 30% dan mendapatkan hasil 39.800 per 100 lembar atau per lotnya saham INDF saya analisis akan membagikan nilai dividen tunai. Nah, untuk teman-teman yang baru ingin melirik saham INDF ini, tentunya mempertanyakan apakah worth it nih masuk di saham INDF saat ini dengan analisis dividen yang kita hitung. Nah, di sini saya ingin menerangkan sedikit ya untuk estimasi keuntungan teman-teman kalau collect ataupun beli saham INDF ini berbanding dengan hasil analisis dividen. Tinggal kita hitung aja, teman-teman. Langkah sederhananya cukup kita bagikan aja analisis dividennya di 398 dengan harga sahamnya saat ini. Harga saham INDF ini, teman-teman, kalau kita cross check di aplikasi investasi per 9 Maret ya, teman-teman, saya cek ini ada di harga 7.250. Berarti kita tinggal bagiin aja 7.250. Dapat nilai 0,05 di 100% kan, dikali 100, 5,48. Nah, jadi teman-teman kalau coba investasi di saham INDF dengan harga update-nya saat ini di 7.250, teman-teman dianalisis bisa mendapatkan peluang keuntungan pembagian dividen sampai dengan 5,4%, teman-teman, dari hasil pengelolaan keuntungan atau earning per share dari tahun 2024. Nah, demikian teman-teman analisis di kesempatan kali ini seputar saham INDF. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Kalau teman-teman ada pendapat lain, boleh di-spill di kolom komentar, nanti kita bahas bersama ya. Mohon berkomentar dengan positif. Selanjutnya, untuk disclaimer, jika video ini adalah bentuk analisis atau perhitungan dari kita berdasarkan histori pembagian dividen saham INDF tahun-tahun sebelumnya ya, kita coba rumuskan persentasenya. Nah, hasil akhir pembagian dividen nilainya berapa, periode tanggalnya berapa, itu mutlak akan kita ketahui setelah saham INDF ini melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham dan dibahas oleh para pemegang saham yang berwenang apakah hasil laba yang didapatkan di tahun 2024 persentasenya berapa yang akan dibagikan ke para investor dan berapa yang akan dikembalikan ke perusahaan untuk pengelolaan perusahaan lebih baik ke depannya. Itu nanti fix setelah dilakukannya RAPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi perhitungan ini hanya berupa analisis, tapi kalau ingin beri penilaian dari saya pribadi, saya analisis untuk
nilai ini teman-teman berpeluang 85% tercapai ya teman-teman untuk pembagian dividen saham INDF ini, atau bisa jadi lebih tinggi dari ini mengingat earning per share-nya juga sampai 1327 teman-teman, dan BVPS-nya belum ada penurunan, malah semakin meningkat asetnya. Nah teman-teman, jika ada saham lain yang ingin coba saya analisis, boleh spill di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel BI Creator untuk dapat info dan update konten menarik seputar saham lainnya ya. Terima kasih, salam.